semuanya. Begitu klien saya membayar semuanya, menyanggupi membayar semuanya, tahu-tahunya mereka bilang, ya sudah, bayar semuanya plus uang yang dulu pernah dibayarkan juga dikembalikan ke pihak klien Bank Minola. Saya pikir hal-hal itu kan nggak pantas lah gitu, ya kan? Ini kan sudah dibagi dengan jelas, 2 untuk pihak mereka, 2 untuk kita. Tapi ternyata ditinggalkan dengan hutang. Hutang ini pun sudah mau dibayar dengan klien kami, tapi mengelak lagi, mengeles lagi. Jadi kami berpikir maunya sebenarnya apa gitu, ya. Nah, proses ini yang sebenarnya saya berharap tidak lagi dipelintir, ya. Klien kami sudah sangat sudah sangat bijak lah untuk pindah saat ini dengan situasi seperti itu. Belum ditambah lagi ada beberapa hari lalu kedatangan apa? Ya, debt collector. Ya, saya nggak sebutkan debt collector itu mencari siapa, tetapi kok semakin tidak aman ya. Yang pasti bukan dari klien kami debt collector itu datang, ya, karena mencari orangnya tidak ada di situ. Yang ada di datanya debt collector tidak ada di situ. Tapi kami tidak mau menyampaikan siapa. Ya. Artinya rumah itu sudah sangat tidak nyaman. Ya, dari pihak tertentu yang terus saja ada, sedangkan klien kami berpikirnya pada saat pembagiannya itu sudah clear, 2 untuk RO, 2 untuk klien kami itu sudah clear. Ternyata ada seperti ini ya. Jadi klien kami lebih memilih untuk pengen hidup tenang saja, ya, pengen hidup tidak lagi dikait-kaitkan bahwa klien kami numpang segala macam, ya. Itu menurut saya karena ada provokasi dan karena ada framing tidak benar sehingga netizen juga terbawa, ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Klien kami juga menilai netizen ini sebagai kontrol sosial, ya. Netizen juga buat klien kami itu sangat dihormati oleh klien kami, tapi sekali lagi itu faktanya, ya. Kenapa pindah? Tadi kan sempat ada narasi bahwa debt collector yang mana sih yang datang gitu kan? Kita juga bawa nih, ini masih hangat, belum lama ya, kira-kira 11 Juli. Sudah. Iya. Setelah diajukannya juga. Kita nggak bermain narasi, kalau kita bermain fakta bahwa apakah benar ada debt collector datang ke rumah. Lihat ya. Ya, diduga debt collector memang datang ke rumah menyampaikan adanya tagihan. Tahan ya Pak. Di tanggal berapa ya nih kamera CCTV-nya tuh? 11 Juli ya. 11 Juli. Lebih kurang ada 5 orang. Dan datangnya jam 10. Nah, lihat datangnya jam berapa coba? 21.52. Ya, situasi-situasi yang tidak aman seperti ini yang tidak baik bagi anak-anak, ya. Ini debt collector menagih apa ya Bang? Kalau boleh dijelaskan Bang. Ya, kami nggak bisa sampaikan. Kami belum bisa sampaikan di sini. Yang pasti ada pihak-pihak lain lah yang terus mencari orang lain yang nggak ada lagi di rumah itu gitu. Ya, Januari sampai sekarang biaya nafkahnya sudah untuk anak semua sudah ditanggung oleh klien kami sendiri. Ya, jadi dari pihak Bank Minola menyampaikan menunggu klien kami tetap menafkahi anaknya sendiri, dan mulai ke depan juga ya klien kami tidak lagi mau disangkut pautkan terkait dengan bahwa klien kami meminta nafkah kepada mantan suaminya. Itu biar nanti urusan mantan suami dengan anaknya langsung saja, sehingga tidak dipelintir lagi bahwa klien kami ini masih mengejar-ngejar soal nafkah untuk kepentingan klien kami. Tidak, nanti akan silakan, kami akan coba berkomunikasi, silakan aja langsung dengan anak saja supaya tidak dipelintir lagi. Karena apa? Klien kami selama 6 bulan kemarin sudah mandiri secara finansial juga, ya. Dia bisa membiayai semua, les semua dia bayarin untuk anak-anaknya, dia bekerja sana sini juga gitu, ya. Jadi jangan lagi dibalik bahwa ada permintaan nafkah anak itu kepada suami untuk kepentingan klien kami. Tidak ada sama sekali, dan sudah dipastikan untuk ke depan silakan saja nanti bapaknya bisa membuat rekening untuk anak-anaknya langsung saja, berkomunikasi langsung sehingga tidak dipelintir lagi. Karena klien kami ini hanya menyampaikan, dan kami mungkin tidak dari mulut klien kami tapi dari mulut kami hanya menyampaikan kemarin bahwa nafkah terhadap anak itu kan kewajiban secara undang-undang, ya, dari bapak kepada anaknya, ya. Tapi itu bukan permintaan klien kami, itu permintaan undang-undang, dan itu faktanya seperti itu, ya. Tapi klien kami tidak mau lagi dipelintir bahwa nanti seakan-akan klien kami yang tidak. Nanti silakan saja antara
bapaknya dengan anaknya langsung saja, apakah dalam bentuk rekening sendiri silahkan. Klien kami tidak mau disangkut pautkan. Ya, terkait nafkah yang sedang berjalan itu semuanya sekarang ditanggung oleh klien kami sebagai ibu dari awal. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya, selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Bun, tadi ketika pas Mami bilang bahwa mungkin ada Yeye jadi terlalu gitu ya Bun, belum lama juga Yeye kan baru setahun ya, mungkin itu jadi tadi Nah, bikin Bunda akhirnya nggak bisa narik mata nih Bun. Gimana Bun? nah itu yang saya mau tanggapi ya dengan sangat tegas ya. Pertanyaan saya begini, Baik Pak. kalau orang tua kita punya pengalaman, punya keahlian di bidang pembangunan, apakah itu merupakan suatu aib? Itu yang saya mau tanya. Lalu ketika orang tua kita membangun rumah untuk kita, sepasang suami istri menggunakan jasa orang tua kita, apakah itu suatu aib? Saya rasa itu bukan aib ya. Justru andil daripada almarhum sangat besar gitu loh bagi klien kami dan mantan suaminya. Itu karya terakhir dari almarhum ayah klien kami. Jadi jangan membawa narasi, jangan membawa ke arah pertarungan narasi lah. Mari kita bisa lebih bijak, hormati proses persidangan ini, fokus kepada hak asuh anak, jangan ke hal-hal yang lain menjadi dibawa-bawa seperti itu. Itu saya rasa tidak bijak lah. Saya rasa tidak bijak untuk hal tersebut ya. Dan gini kawan-kawan, ya perlu dipahami juga, mungkin ini buat masukan juga kepada kuasa hukum RO, bahwa semakin ibunya anak-anak ini terus dipojokkan, ya disakiti, kita sebagai seorang anak pasti akan membela mati-matian lah ibu kita, ya. Jadi hati-hati juga kalau nanti terus-terusan ya di framing, dibalikan, diputerbalikan sesuatu yang nggak benar, yang membuat klien kami terus menangis, dan anak-anak yang melihat, anak-anaknya juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan klien kami. Saya tidak bilang siapa, ya, tapi anak-anak ini pasti akan membela ibunya. Dan kalau tahu yang memojokkan adalah A, ya pasti anak-anak juga tidak akan pernah bisa sayang dengan A gitu. Ya, jadi tolong sudahilah ya. Framing, penggiringan opini yang menurut saya tidak pas ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun juga ya, itu kasihan nanti klien kami ujungnya ya. Jadi ya kita sudahi dulu lah terkait penggiringan opini. Sudah ada untuk hak asuh, sudah ada ranahnya. Nanti terhadap bunuh gini, yuk kita ada ranahnya lagi, monggo silakan kita buka lagi, mungkin dengan gugatan bunuh gini ya silakan ya. Tapi prinsipnya klien kami pengen hidup tenang ya. Ya, silakan nanti dikembalikan lagi ke publik bisa melihat ya, yang memberikan narasi-narasi terus-menerus begitu ya, bisa ditanyakan tujuannya apa sih? Kalau tujuannya hak asuh anak kan sudah ada medianya. Lalu narasi lagi, harta, rumah dibawa orang tua, ini tujuannya apa? Ya publik yang menilai lah tujuannya apa ya. Jadi kan bisa dibilang memulai dengan tugas di rumah yang baru ya Ci. Mungkin apalagi kan mulai kerja baru lagi Ci. Ada rasa ketakutan nggak sih? Apalagi kan sebelum-sebelumnya sempat yang kita tahu kan sempat memanas sampai masyarakat ada aksi boykot Cici. Gimana nih Ci, mungkin Cici sendiri untuk bangkit lagi Ci? Mohon doanya. Doanya Mohon doanya. kanan lagi sih. Oke. Siap, udah banyak ya. Terima kasih ya. Salam.